Agustus lalu kita udah pernah nge-review yang namanya Radeon RX 6600 XT, yaitu VGA besutan AMD yang dibuat untuk melawan RTX 3060 Ti. Nah, sekarang mereka mikir gimana kalau kita sekarang bikin yang 6600 XT-nya yang versi budget lagi untuk melawan RTX 3060. Maka yang ini adalah yang versi RX 6600 non XT. Review unit kita kali ini datang dari Sapphire dan ukuran dari boxnya ini kecil banget. Terlihat dari kotaknya kalau GPU-nya ini pasti dimensinya kecil juga. Di dalamnya kita hanya akan mendapatkan VGA-nya itu sendiri dan manual book. Nah, masuk ke produknya bener kan kata gua, GPU ini form factor-nya kecil banget. Panjangnya itu cuma 24 cm, lebarnya 12 cm, dan tebalnya itu cuma 4,5 cm. Cocok banget buat ditaruh di PC Mini ITX. Bahkan GPU ini juga hanya membutuhkan 8 power pin aja buat powernya. GPU ini sendiri bodinya terbuat dari plastik semua, namun kalau misalnya backplate-nya itu terbuat dari sheet metal. Middle class GPU sekarang sudah ada backplate metal semua ya. Di bagian pantat, konektivitasnya ada 3 DisplayPort dan hanya 1 HDMI 2.1. Lama-kelamaan HDMI mau dihilangkan kayaknya dan fokus ke DisplayPort. Memang bandwidth-nya lebih tinggi, namun kalau mau dicolokin PC ke TV akan lebih sulit karena colokan TV itu masih menggunakan HDMI semua. Sama seperti kakak-kakaknya, GPU ini menggunakan arsitektur RDNA 2 dan support PCIe 4.0x8. Jumlah VRAM-nya sama-sama masih 8GB dengan clock speed 15% lebih rendah dan TDP yang cukup jauh berbeda dengan kakak dekatnya yaitu RX 6600 XT. Di pengujian kali ini gue bakal menggunakan PC Mini ITX gue yaitu dengan NZXT H1 karena menurut gue GPU ini mungil dan gampang banget buat dimasukin ke dalam PC Mini ITX. RAM-nya gue menggunakan Fury Renegade yang hanya di clock di 3600 MHz. Motherboardnya adalah ROG B550i Strix dan tentunya prosesor masih Ryzen 9 5900X. Di Firestrike dan Firestrike Ultra, GPU ini punya skor yang tinggi. Kalau melihat dari skor Firestrike aja sih nggak kelihatan kalau GPU ini jomplang dengan Ryzen 9. Tapi kalau kita melihat dari skor Firestrike Ultra, baru terlihat kalau memang GPU ini bottleneck dipasangkan dengan Ryzen 9. Ya kalau misalnya lagi mau build PC, lebih cocok dipasangkan dengan Ryzen 5 atau Ryzen 7 sih. Skor ini cukup tinggi apabila kita bandingkan dengan beberapa sebayanya seperti RTX 3060, tapi nggak bisa setara dengan 3060 Ti karena lawannya 3060 Ti memang adalah si 6600 XT. Meskipun di Firestrike ataupun Firestrike Ultra mereka imbang dengan RTX series, kalau masuk ke skor Port Royal memang RX 6600 ataupun 6600 XT masih belum bisa imbang karena ray tracing mereka yang masih belum sekuat Nvidia punya. Masuk ke gaming performance, kita mulai dari Far Cry 6 dulu. Untuk settingan high di resolusi Full HD, kita masih bisa memainkan game ini di 105 fps dan minimumnya juga masih di atas 60 fps. Masih aman asalkan Fidelity Effect Super Resolution-nya itu dinyalakan. Masuk ke game AAA seperti Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, dan Borderlands 3 juga masih bisa dimainkan di atas 60 fps. Namun untuk Red Dead Redemption yang termasuk game berat harus dimainkan di setting medium aja. Game-game kompetitif seperti Dota 2 dan Valorant itu frame rate-nya udah tinggi banget. Namun untuk Dota 2 dia masih di bawah 144 fps, malah di bawah Forza Horizon ya. Jadi kalau mau memainkan game Dota di atas 144 fps jangan memakai setting mentok kanan. Suhu dari RX 6600 sendiri itu nggak terlalu agresif, saat full load dia hanya berkisar antara 73 derajat aja. Yang paling kita kaget adalah power draw dari GPU ini. Walaupun mempunyai TDP sebesar 132 watt, namun TGP yang kita temukan itu hanya 100 watt, yang dimana membuktikan kalau RDNA 2 juga bisa mempunyai performa yang gahar dengan efisiensi yang baik dan juga tentunya dengan suhu full load yang rendah.
Jadi kesimpulannya, Radeon RX 6600 non-XT adalah sebuah GPU yang bisa menghadirkan performa yang gaharnya masih mirip-mirip dengan kakaknya si 66 XT dan juga dengan efisiensi yang lebih baik dengan suhu yang masih stabil. Tapi sekarang pertanyaannya bukan bagus-bagusan mana. Sekarang pertanyaannya adalah stoknya gimana? Apakah stoknya ada? Terus harganya gimana? Terus kalau gamer mau beli sekarang gimana? Ya oke lah, kalau misalnya mereka menandingkan GPU ini dengan RTX 3060, oke. RTX 3060 itu kalah sama RX 6600. Kecuali ray tracingnya ya, ray tracingnya masih bagusan 3060 punya. Ya sekarang tapi yang terpenting itu adalah bagaimana AMD bisa menjaga stok dan juga harga dari GPU ini. Terutama RX 6600 kan adalah sebuah GPU yang fokusnya di price to performance. Kalau kita lihat MSRP-nya itu adalah sekitar 329 USD. Tapi pertanyaan utamanya adalah bagaimana harganya saat mencapai marketplace di Indonesia. Jadi itu aja paling video dari gua. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe.